Yo Legends, selamat pagi. Hari ini kita bakal belajar sedikit tentang color change. Kalau kalian nggak tahu color change itu apa, color change adalah teknik untuk merubah kartu. Dan yang pastinya ini bukan teknik halu, bukan teknik yang cuma bisa dipakai depan kamera, tapi teknik yang benar-benar kalian bisa pakai dalam performance kalian. Mau kalian main di panggung, mau kalian main close up, mau kalian main parlor, nggak ada masalah sama sekali. In fact, gini deh ya, gue bikin apa ya, challenge buat Legends di luar sana ya. Gue minta 7.000 like untuk video ini ya. Kalau misalnya lu kasih gue 7.000 like nih, gue bakal praktekin efek-efek yang gue ajarin hari ini bener-bener di depan orang asli. Kalian bakal ngeliat reaksinya, kalian bakal ngeliat seberapa efisiennya teknik yang gue ajarin hari ini ya. Jadi kalian semua tahu nih, ini bukan teknik yang cuma bisa dipakai di depan kamera doang. Anyway, ayo kita mulai videonya. Halo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap. Nah, seperti biasa hari ini Rinku Viceroy udah balik lagi dengan membawa obat ganteng terbaru. Dan yang pastinya nih, ini bukan obat ganteng biasa, tapi obat ganteng internasional ya. Jadi jangan lupa BPJS-nya bayar pakai jempol sama subscribe. Kalau kalian udah subscribe nih, jangan lupa itu bel dipencet ya. Kasihan itu bel kalau nggak dipencet ya, supaya kalian nggak ketinggalan materi-materi baru dari gue ya. Perhatikan baik-baik, hari ini kita bakal belajar yang namanya color change. Kita bakal belajar 3 teknik. Kalau kalian nggak tahu color change itu apa, color change adalah teknik buat ngerubah kartu kayak di film-film God of Gambler. Dan kita bakal belajar 3 teknik hari ini. Jadi jangan lupa nonton sambil pegang kartu remi, karena gue jamin kalau lu nonton sambil pegang kartu remi, lu udah pasti bisa. Perhatikan baik-baik, teknik pertama yang tadi gue share, yang tadi gue kasih lihat adalah the classic palm color change. Cara kerjanya gampang banget. Perhatikan baik-baik, kartu as hati ya, gue bakal taruh di dalam tangan gue seperti ini, dan gue bakal tahan di kelingking gue dan di dasar jempol gue ya. Jadi sebenarnya nih, kartu ini cuma ditahan dengan 2 titik doang, titik di kelingking dan titik di jempol. Jari yang lain kalau ngebuka tuh, itu kartu gak bakal jatuh. Tapi gue nggak ngelakuin ini seperti itu. Gue tetap tutup tangan gue. Ingat, di dalam trik yang ini nih, jari lu harus ditutup dengan rapet ya, dan pastiin jari lu itu nggak ada lubang-lubangnya. Ngerti ya maksud gue? Kayak gini-gini, jangan sampai seperti ini, karena kalau seperti ini kelihatan ada kartu di dalamnya. Yang bakal lu lakuin adalah lu bakal ngedrop kartu as hatinya tepat di atas kartu Jack Rating. That's it ya, tapi lu bakal ngedrop dengan cara yang elegan. Elegan itu penting bos ya, biar ganteng. Perhatiin bener-bener ya, gue kasih dari sisi yang terexpose. Dari sini yang bakal gue lakuin adalah gue bakal cover and then gue geser ke samping doang. That's it. Itu latihan dasar yang lu perlu lakuin. Jadi lu tutupin, bam, dia berubah jadi kartu as hati. Kurang happy apa hidup? Simple. Nah, pertanyaannya gini, Bang, tapi gue ngeliat banyak teknik color change yang bagus, yang ini, yang itu. Kenapa lu ajarin gue yang basic kayak gini? Tenang ya. Gini, gue itu selalu punya prinsip kayak gini. Lu mau tahu orang itu jago atau enggak, lu lihatnya main aslinya. Teknik ini sangat-sangat bagus untuk lu mainin langsung depan penonton. Kenapa? Karena kalau lu lihat nih dari segi angle ya, dari segi angle lu itu semuanya pada dasarnya itu aman. Dari kiri aman, dari sini aman, dari depan itu aman, ya kan? Dan satu-satunya angle yang bocor adalah kalau mereka ngelihat ke dalam telapak tangan lu. Dan lu kan gampang dong. Misalnya contoh kayak gini, kalau misalnya gue punya kamera di depan gue tinggal miringin badan gue ke samping, otomatis lu udah nggak bisa ngelihat kartu yang ada di dalam telapak tangan gue. Sesimpel itu. Dan hidup matinya teknik ini nih bergantung dari seberapa smooth lu bisa lepasin si kartu as hati itu di atas kartu Jack Ratingnya. Ya, kalau lu bisa ngelakuin itu dengan baik dan benar, udah pasti ganteng. Lu nggak bisa cuma yang namanya ngerubah-ngerubah kartu doang. Akan lebih bagus kalau ternyata kartu yang dirubah itu adalah kartu pilihan penonton. Nah, misalnya nih, tadi penonton pilih as hati, lu pura-pura nggak ketemu kartunya. Lu kasih kartu Jack, lu rubah, boom, jadi as hati. Ganteng. Langsung ganteng. Dan untuk clean up-nya nih, kalau lu geser kayak gini doang, orang langsung bisa ngeliat kartu Jack Rating-nya. Nggak asik, bener gak? Nah, untuk clean up-nya nih, lu bawa kartu ke dada lu kasih lihat kayak gini. Lihat bagaimana gua ngumpetin kartu Jack Rating-nya supaya nggak kelihatan, betul? And then lu kasih lihat kartu as hati ke penonton kalian. Lu bisa kasih ke penonton kalian buat cek. Nah, teknik kedua yang bakal gua ajarin ke kalian itu sedikit berbeda ritmenya. Perhatikan baik-baik. Di sini gua punya kartu as hati. Kelihatan as hatinya? Watch very closely. Bam, dia berubah jadi kartu 3 skop. Kurang keren apa? Ya, mulai sekali lagi. Ya, gue kasih sekali lagi nih buat ngebuktiin kalau itu bukan kebetulan. Perhatikan baik-baik 3 skopnya, watch, bam, dia berubah jadi kartu 5 hati. Ganteng nggak gue tanya? Ganteng nggak? Ya, kelihatannya kayak berubah kayak tipuan kamera, dan caranya gampang banget. Ini satu pak kartu nih. Yang akan berubah adalah kartu paling depan. Kartu paling depan ini akan berubah ke kartu paling belakang. Jadi contoh kalau misalnya di kasus ini nih, 5 hati akan berubah jadi kartu King Diamond. Perhatikan baik-baik.
Yang akan terjadi adalah, gua kasih lihat dari sisi yang terekspos deh, biar kita nggak buang-buang waktu ya. Ingat efisiensi. Bayangin King Diamond itu adalah kartu pilihan penonton ya. Kalau kalian bingung nih gimana caranya kontrol kartu ke atas, gue udah pernah punya videonya, silahkan ditonton ya. Nanti gue taruh kartunya di sebelah sini ya. Anyway, balik lagi ke metodenya. Yang bakal gue lakuin adalah gue bakal pakai jempol gue buat masuk ke dalam ya. Gue bakal pakai jempol gue buat masuk ke dalam, dan jempol gue nih bakal nyeret kartu ini ya. Jempol gue bakal nyeret kartu ini. Begitu gue tarik dia keluar nih ya, begitu gue tarik dia keluar, lihat bagaimana jari gue ya akan selalu rapat. Jari yang di depan gue akan selalu rapat seperti ini ya. That's it. Sekarang si kartu itu ditahan hanya dengan jempol dan telunjuk. Kalau kalian baru ya dalam metode ini, belajarin fase satunya dulu. Belajarin gimana cara narik kartunya seperti ini. Udah, belajarin itu dulu aja, nggak usah ribet-ribet. Belajarin itu dulu, tarik kartunya keluar ya, taruh depan. Belajarin fase satunya dulu. Kalau kalian baru belajar teknik ini, perhatikan baik-baik. Ada sedikit tips dari gua. Kalau misalnya kalian pesoal profesional, perhatikan ya. Banyakan orang ya itu punya kesalahan di sini nih. Ketika dia mau ngerubah kartu, tangan ini kebanyakan gerak. Kalau tangan ini kebanyakan gerak nih, lihat bagaimana dia gampang banget nge-flash karena angle-nya itu lumayan sensitif. Nah, jadi sedikit tips dari gua, yang gerak bukan tangan yang palming kartu, tapi yang gerak itu adalah tangan yang megang decknya. Ya, jadi ini nggak masalah nih kalau kalian kidal atau nggak kidal, ingat yang gerak adalah tangan yang pegang decknya. Perhatikan baik-baik, gue kasih lihat dulu dari depan, dari samping, bayangin penonton di depan. Yang akan terjadi adalah seperti ini. Gue embat kartunya selembar dari belakang, and then tangan ini yang gerak nih. Tangan ini yang gerak, gue kasih kartu 7 diamond, gue taruh di sebelah sini, ya. Begitu gue taruh di sebelah sini, perhatikan baik-baik, jangan pernah ngelakuinnya seperti ini nih. Jangan pernah tangan ini nih nge-flap kartu ke atas kayak gini. Jangan pernah ngelakuinnya seperti ini, ya. Karena kelihatannya itu jelek banget kalau lu ngelakuinnya seperti itu. Yang bagus adalah lu bikin seakan-akan kayak pakai tipuan kamera, cep gitu loh. Lu mau efeknya itu kayak orang kedip, cep, dia berubah, ya. Itu efek yang kita kejar. Nah, jadi apa yang bakal lu lakuin? Perhatikan baik-baik, yang akan lu lakuin adalah lu akan gencet tangan lu seperti ini. Lu akan press tangan lu akan squeeze kartunya untuk menghasilkan efek kartunya itu berubah dalam sekejap mata. Perhatikan baik-baik dari sisi yang terekspos. Gua embat kartunya keluar, gua tutup. Dari sini nih, lihat jari gua nih, lihat jari gua, lihat 3 jari nih, 1, 2, 3, lihat ya. Begitu gua taruh kartu di sebelah sini nih, ya, yang akan terjadi adalah, sorry ini gua pinggirin dulu tangannya. Yang akan terjadi adalah, gua akan tutup tangan gua akan squeeze, gua akan pencet. Dan itu terjadi ketika tangan gua ngebuka, dan efeknya itu keren banget. Perhatikan baik-baik in real time, ya. Sorry, gua ke distract ada motor, ya. Perhatikan baik-baik in real time, queen keriting, watch very closely, boom, dia berubah jadi kartu 9 skop, ya. Ngerti ya? Sekali lagi ya, perhatiin bener ya. Kartu 9 skop, watch. Dari sini nih, boom, dia berubah jadi kartu 6 hati. Keren nggak? Keren. Ya, jangan lupa dicoba di rumah, ya. Next, yang bakal kita belajarin ini namanya, oh ya, yang tadi barusan namanya the window change. Yang ini namanya the earthness color change. Di sini gue punya kartu 6 hati, watch very closely, the 6 of heart, change into the 9 of spade. Hah? Sadis nggak tuh? Ya, gue bakal ajarin kalian, perhatikan baik-baik, ini dari angle yang terekspos ya. Yang terjadi barusan adalah seperti ini. Gue dorong kartu 9 skopnya ke depan, gue bakal tarik kartu 6 hatinya ke belakang. Begitu gue tarik kartu 6 hatinya ke belakang, dia bakal naik, and then dia kesini, and then dia masuk ke dalam. That's it. Itu yang terjadi ketika gue ngegosok kartunya seperti ini. Perhatikan baik-baik, gue bakal ajarin kalian sedikit lebih dalam lagi tekniknya. Lu bakal pakai jari tengah lu, ya, buat ngedorong kartunya ke depan. Dorongnya seberapa jauh? Kira-kira aja. Ya, gue ngedorongnya kurang lebih sekitar ya 1,5 jari lah, ya, ke depan. Nah, gue bakal pakai punggung jari gue, punggung telapak tangan gue, untuk narik kartu 9 skopnya keluar. Jadi gue tarik kartu 9 skopnya keluar, just like that. Begitu udah keluar, gue naikin dia ke atas seperti ini, and then seperti ini, ya. Kurang lebih itu aja. Nah, tapi ini belum selesai nih. Gue masih punya tips buat kalian. Perhatikan baik-baik. Patokannya itu adalah kelingking kalian. Kelingking, ya. Jadi ketika lu dorong kartu ke depan seperti ini nih, pastiin kelingking kalian, ya, itu nyampe ke pojokan sebelah sini, ya. Jadi lihat ya sekali lagi ya. Begitu gua dorong kartu ke depan seperti ini nih, kelingking gua bakal maju dalam konteks si pojokan ini. Kenapa kelingking itu jadi patokan? Ya, karena kalau kelingking lu di belakang nih, ada kemungkinan besar si kartu itu bakal bocor nanti. Ya, kita nggak mau kartunya bocor. Jadi patokan paling aman adalah kelingking. Jadi dorong ke depan, pastiin kelingking itu nempel di pojokan sebelah sini, ya. Dari sini nih, lo tarik kartu ke belakang, bam, bam. There we go. Dan pastiin jari kalian selalu tertutup ketika ngelakuin the earthness color change. Nah, sedikit cut control untuk earthness color change. Kalau kalian lihat, tadi naturalnya adalah 9 skop berubah jadi kartu
6 hati. 6 hati berarti harus ada di posisi kedua dari bawah. Gimana caranya sih kartu itu bisa ada di posisi kedua dari bawah? Gua kasih sedikit tips, perhatikan baik-baik. Jadi bayangin ini kartu pilihan penonton 9 keriting. Yang akan lu lakukan adalah lu akan shuffle, tapi teknik shuffle-nya sederhana banget. Lu pegang atas sama bawah seperti ini, lu tarik, and then lu sisain kayak gini. There you go. Simple nggak? Kartunya langsung masuk ke nomor 2 dari bawah. Ya, selamat mencoba. Nah, kalau kalian coba dan kalian udah bisa, ya pastiin dulu sebelum diupload ke Instagram. Cek dulu ada flash gak, ada bocor gak ya. Kalau udah aman nih semuanya nih, jangan lupa ikut gerakan ganteng nasional. Tag gue di Instagram, ini Instagram gue @rinkuviceroy. Kasih hashtag belajar dari Rinku, ntar gue storyin ulang. Thank you very much. Nah, ini sedikit tips buat kalian semua yang suka sama Earthness Color Change. Perhatikan baik-baik, banyak dari murid-murid gue zaman dulu ya, itu mengalami kesulitan tuh ketika ngerubah kartunya. Dan rata-rata alasan itu selalu sama. Perhatikan baik-baik. Jadi biasanya nih mereka itu kayak gini nih, mereka dorong kartu ke depan, ini udah bener nih. Ini udah bener. Tapi ketika mereka mau tarik kartu ini ke belakang nih, yang mereka lakukan adalah mereka tekuk tangannya, and then mereka tarik keluar kartunya dengan harapan kartunya bakal ketarik keluar. Itu nggak bakal pernah terjadi. Itu malah lu bakal nyusahin diri lu sendiri. Tips yang benar adalah seperti ini. Jangan pernah ragu untuk lepasin telapak tangan lu dari jacknya. Jadi langkah pertama gue adalah gue dorong kartu ke depan, gue angkat, gue majuin tangan gue ke depan, and then gue kontak kartu yang belakang, and then gue seret dia keluar, pam, pam, pam. Ya. Nah, jadi itu aja konten dari gue hari ini. Gue bakal taruh beberapa video gue di sini. Silahkan ditonton. Gue janji lu nggak bakal buang-buang waktu. Jangan lupa follow Instagram gue juga. Ini Instagram gue. Jangan lupa ikut gerakan ganteng nasional. Ingat satu hal, be kind to one another. Nama gue Rinku Viceroy. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.